video ini mengandung unsur kekerasan atau hal lain yang mungkin akan berakibat pada kondisi mental penonton. Ketika kita membicarakan 30 September, kita tidak bisa lepas dari memori tahun 1965 dan berbagai gejolak peristiwa yang mengiringinya. Memori kita begitu kelam. Hingga saat ini, hantu-hantu PKI dan komunis masih bergentayangan di benak masyarakat kita. Tanpa kita ketahui, kita terperangkap dalam memori palsu dan tak menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Tepat pada tanggal 30 September 1965, 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah angkatan darat dibunuh. TNI AD mengklaim bahwa PKI lah dalang di balik peristiwa tersebut. Lantas, klaim tersebut berujung pada pembunuhan terhadap setidaknya 500.000 anggota PKI dan simpatisannya. Namun, mungkin sekali bahwa korban tewas juga mencapai angka 1 juta individu. Selain itu, banyak di antaranya dihukum dalam jangka yang panjang dan tanpa melalui proses peradilan. Minimnya informasi resmi yang dapat dipercaya dan terlalu tenggelamnya masyarakat kita ke dalam lautan memori palsu mendorong kita, kaum muda, untuk menggali kebenaran. Penyintas atau korban adalah pihak yang masih minim mendapatkan pengakuan atas kekejaman yang dilakukan pemerintah. Lantas, pantaslah bagi kita untuk memahami pengalaman yang mereka rasakan. Mars Nursmono dan Diro Utomo, misalnya. Mereka dikirim ke Pulau Buru dan menjadi tahanan politik karena dianggap menjadi simpatisan PKI. Kamp penahanan tersebut disebut sebagai Tefaat, atau tempat pemanfaatan. Kedua tahanan politik tersebut, bersama dengan tahanan politik lainnya, harus membuka lahan Pulau Buru untuk pertanian. Namun, semua itu tidaklah mudah. Mereka harus bertahan dengan kelangkaan makanan dan harus menghidupi dirinya dengan memakan apapun yang mereka temukan, seperti tumbuhan, jamur, ular, larva, bahkan tikus. Hingga perlakuan kasar pun dilakukan oleh para petugas kamp Pulau Buru. Beberapa dari mereka bahkan tidak sanggup untuk melanjutkan hidupnya, entah itu karena kelaparan, bahkan dengan bunuh diri, dengan menggantungkan diri dan meminum pestisida. Tahun 1971, kamp tersebut akhirnya ditutup karena tekanan internasional. Namun, penderitaan daripada mantan tahanan politik tersebut ternyata tidak selesai begitu saja. Hak individu mereka secara sosial, ekonomi, dan politik dirampas dengan sistematis. Salah satunya dengan menyertakan simbol ET dalam kartu identitas penduduk, yang berarti eks-tahanan politik. Label tersebut membuat para mantan tahanan politik sulit berpartisipasi di ranah publik, bahkan sulit mendapatkan pekerjaan. Perempuan juga tidak lepas loh dari perampasan hak ini, termasuk mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI, Gerwani, atau Gerakan Wanita Indonesia, misalnya. Sebagai gerakan perempuan yang sangat progresif saat itu, bahkan mereka distigma sebagai perempuan liar dan tidak senonoh yang menarik genjer-genjer. Saat ini, kita sudah memasuki era reformasi, tetapi pelabelan secara sistematis terhadap para penyintas menjadikan memori kolektif kita begitu antipati terhadap mereka. Para penyintas terjebak dalam stigma-stigma yang terus memaksa mereka untuk membungkam diri. Ketika mereka terbungkam, maka tak ada pula kebenaran yang terbebaskan, dan kita terus terjebak dalam memori palsu yang terus meracuni bagaimana kita melihat para penyintas. Bagi individu seperti Nursmono dan Diro, serta para penyintas lainnya yang sudah memasuki usia senja, pengakuan atas pengalaman mereka dan pemberian rasa aman tidak kalah pentingnya daripada keadilan yang seharusnya pemerintah berikan. Lantas, kita sebagai kaum muda memiliki keharusan untuk mengakui pengalaman mereka dan mengkritisi kembali memori kolektif yang sudah terlalu mengakar di benak kita mengenai stigma buruk para penyintas. Pengakuan terhadap pengalaman penyintas merupakan salah satu cara agar mereka yang bertanggung jawab dan berada di puncak kekuasaan tak bisa lagi bersembunyi.